Halo Mbak Istiatun. Wah, salaman dulu. Iya. Matur suwun udah datang di warung halaman. Sama-sama. Ini dari kemarin. Podcastnya namanya Mampir Wedangan. Oh. Mampir Wedangan. Urip iku mung mampir wedangan. Oke, selamat ini apa ya? Sore teman-teman semua. Jadi ini berkesempatan podcast lagi saat ini. Wah, saya didatangi ini senior saya. Senior saya. Mbak Istiatun. Yeah. Kebetulan beliaunya juga banyak beraktivitas di dunia NGO itu di sekarang ini di mana, Pak? Mitra Wacana, di SP Kinasih, iya anggota juga. Dewan Pengawas Nasional SP Kinasih. Oh, di SP Kinasih. Kalau anggota SP Kinasih, tapi gitu. Dewan Pengawas Nasional ya. Gitu. Nasional, terus di Mitra Wacana dan Yasanti. Iya. Oke. Wah, nanti bisa cerita-cerita ya, Mbak. Yeah. Di dunia peraktivisan teman-teman, mungkin gerakan perempuan juga dari dulu sampai sekarang, karena beliau ini saksi sejarah juga. Saksi sejarah. Mungkin dua periode mungkin ya, dari zaman Orde Baru dan Reformasi. Oh iya, oke. Nanti kita akan ngobrol. Kalau minggu kemarin ada Mas On, beliau juga salah satu senior di dunia juga aktivis, juga generasi, dunia sastra gitu. Nah, sekarang yang di gerakan perempuan, nah, ada Mbak Istiatun. Sebenarnya ada banyak teman-teman di gerakan perempuan, cuma ini yang berkesempatan saat ini Mbak mungkin Istiatun. Lain kali yang mungkin lainnya. Lain waktu. Karena yang perempuan baru 2, Mbak. Yang Mbak Diana sama Mbak Dina sama Mbak Istiatun ini. Oke, teman-teman, jadi ini ceritanya ngobrol santai seperti biasanya, Mbak. Jadi nggak formal. Sambil wedangan ambil wedangan itu. Kita sebenarnya ngobrolnya juga cerita-cerita pengalaman. Jadi nggak kayak seminar. Nggak kayak seminar. Karena kalau kayak seminar itu wah terlalu formal gitu. Gitu kira-kira. Nek Mbak Istiatun asalnya dulu dari mana, Saya Mbak? Temanggung. Aslinya Temanggung? Ya, Paraan Temanggung di Lembah Bukit ya. Dua gunung, Sindoro dan Sumbing. Sebelum kota Temanggung atau setelah? Enggak, setelah. Kalau dari sini setelah Temanggung itu ada kota Paraan kecamatan. Terus kalau dilanjut Wonosobo. Oke. Saya pernah lewat situ, cuma nggak hafal letak-letaknya itu sebelah mananya. Sebelum gunungnya persis, kaki gunung persis. Oke. Terus kuliah di Jogja, dapat orang Jogja, tinggal di Jogja sampai sekarang. Oke, tahun berapa itu dulu kuliah? Kuliah 82. Oh, 82? Iya. Di mana kalau boleh tahu? Iya, IN atau sekarang UIN ya, Sunan Kalijogo. Ngambil Usuluddin. Iya. Jurusan filsafat. Oh, jurusan filsafat? Iya. Saya malah baru tahu. Lah kalau S2-nya? S2-nya di Visipol UGM. Oh, di UGM. Visipol. Apa itu? Sosiologi apa? Sosiologi. Iya. Oke. Tahun berapa kalau di? Kalau itu malah saya udah punya anak ketiga ya. Oh, maksudnya kuliahnya itu sudah ya. 2010 atau 2000 berapa ya? 2019 atau berapa? Oh, baru kemarin. Ya, belum lama anak ketiga. Oke. Oke, jadi Mbak Istiatun ini sudah sejak tahun 82 di Jogja ya? Ya, kuliah di Jogja. Terus selesai saya sempat ke Gorontalo. Oh gitu? 3 tahun ngajar di sana. Apa itu? Maksudnya ngajar apa di pesantren ya? Oh, oke. Merintis pesantren di sana. Di Gorontalo? Iya. Oh, alah, di Sulawesi ya? Iya. Sekarang provinsi sendiri ya? Provinsi, dulu kan Kabupaten Gorontalo, Sulawesi Utara. Sekarang udah provinsi sendiri. Kok bisa sampai sana? Ya, ada ya diutus atau istilah ditugaskan. Tapi memang backgroundnya dulu di Temanggung. Enggak, pesantrennya kan di Muntilan, Pabilan. Oh, dulu mondoknya di sana? Iya. Oh, terus ada pesantren baru di sana. Kita diminta untuk merintis. Mondok itu sebelum kuliah kok ya biasanya? SMP, SMA itu ya? Iya. Oke. Saya malah baru tahu kalau SMP SMA mondok. Belum kenal ya? Belum kenal ya? Sudah lama.
Tapi kan kalau jarang ngobrol. Kalau sejarah gitu kan kadang jarang orang ngobrol gini. Makanya wah ini bisa sekalian kesempatan. Makanya kalau kuliah dulu tahun segitu itu pilihannya ke Jogja itu karena apa? Memang dulu kalau orientasinya memang dulu Jogja. Pesantren itu kan pilihannya sedikit ya. Di IAIN sama di dulu IKIP ya. Sekarang UNY itu. Oke. Ya, jadi hanya 2 itu ya sekarang kan. Kalau sekarang lebih banyak ya pilihan-pilihannya. Kalau dulu memang agak terbatas. Lalu di kampus-kampus umum udah banyak. Ya, sekarang banyak kan ada di pesantren itu SMA, jadi kemana saja bisa. Lalu IAIN juga sudah jadi umum malah. Iya. Fakultasnya tambah gitu. Oke. Lalu kuliah di UIN ya, IAIN waktu itu ya. IAIN waktu itu lalu dulu aktif di mana, Mbak? Kok sampai setelah itu aktif juga di dunia gerakan sosial, gerakan perempuan itu kisahnya mungkin sedikit. Pas jadi mahasiswa. Iya. Kalau mahasiswa itu saya di HMI ya. Dulu di HMI. Ya. Terus juga di beberapa kegiatan lah. Berarti itu salah satu yang membentuk. Mapala juga? Iya. Banyak yang saya belum tahu ternyata. Ada. Dulu Mapala juga. Ya, naik gunung Sindoro, Merapi, standar lah. Yang 3 kilo mdpl ya. 3.000. Oke. Sekian. Kalau di HMI itu mungkin yang ngawali ini ya, sense untuk ke dunia aktivis itu atau gimana? Kalau HMI kan mahasiswa ya, jadi mungkin masih terbatas ya aktivitasnya atau diskusi kegiatan-kegiatan. Kalau yang lebih ke masyarakat itu ya setelah di LSM ya. Itu dulu udah pecah belum sih MPU DP MPU? Setelah itu? Saya di akhir kuliah itu pecah. Kan pecahnya gitu? Tahun berarti pas masuk awal belum? Belum, masih 1. Terus sudah akhir-akhir kan itu hampir 90-an tuh pecahnya, 8 sekian. Oke. Mulai dari situ. Itu waktu organisasi mahasiswa itu kayak HMI itu. Waktu itu yang aktif untuk perempuan udah banyak belum, Mbak? Kan ada itu. Ada ya? Kan ada HMI itu yang umum ya. Terus ada yang cewek kohati kan khusus perempuan. Udah ada ya. Dan banyak yang banyak. Istilahnya terlibat yang mungkin separuh lebih lah. Maksudnya tapi kan terbagi 3 ya waktu itu. PMII sama IMN. Di UIN itu perebutannya. Perebutan lah mahasiswa baru tuh ditarik-tarik kakak tingkat yang ayo sini organisasi kita yang terbaik, yang itulah biasa. Dulu paling banyak ya PMII, HMI sama IMN. Ya kalau di UIN ya itu tuh yang dominan. Oke. Kayak GMNI belum ya? Iya, ada di UGM. Enggak, yang di IAIN? Belum. Waktu itu belum. Sekarang aja ada. Oke, setelah itu kuliah selesai, lalu ke Gorontalo 3 tahun. 3 tahun. Walaupun saya juga kerja ya sebelum ke Gorontalo. Sambil kuliah kan saya kerja juga. Di apa, Mbak? Di BLK. BLK apa? Balai latihan kerja. Ya, untuk Di Jogja? Di Jogja. Malah untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Gitu. Iya. Berarti malah udah tahu lama. Tapi belum kesadaran untuk misalkan hak-hak ada trafficking yang gitu belum begitu waktu itu ya sudah ada isunya tapi belum begitulah. Waktu itu kan juga belum banyak isu itu karena memang masih awal-awal toh, artinya pemerintah mendukung, desa mendukung, bahkan untuk pergi ke luar negeri aja kayak desa itu mengiringi, terus lurai mengantar ke BLK kayak gitu kan. Jadi responnya besar ya? Awal-awal kan itu tahun berapa 80 sekian tuh masih belum muncul isu-isu itu kan. Masih awal-awal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Khusus untuk PRT ya. Kalau yang mungkin banyak tapi juga terbatas negaranya kan. Oke. Lalu setelah itu dari Gorontalo itu
Langsung ke Yasanti ya. Oh, kok bisa langsung ke Yasanti? Waktu itu gimana itu? Ada yang ngajak? Saya kan memang berkegiatan ya sejak di mahasiswa, bahkan di pesantren juga masuk di OPP-nya atau istilahnya organisasi siswa kan. Jadi istilahnya tuh kok begitu datang ya harus cari kegiatan gitu. Beberapa teman kenal terus di sini. Tapi ya Santi waktu itu memang sudah ada atau bentuk awal itu? Enggak, ya Santi kan tahun 82. 82. Baik sampean masuk ke 9 kuliah itu? Iya, ya Santi terbentuk. Sudah berdiri. Saya masuk 9 79 di Yasantinya. Iya, tapi Yasanti itu 82. Ya sampean masuk kuliah kan itu. Iya, itu masih mbak-mbak yang Mbak Kus, Mbak Budi Wahyuni. Pendirinya kan itu Mbak Nurjana. Oke. Yang ketua Aisyah sekarang kan. Itu beliau-beliaunya dulu masih kuliah juga pas mendirikan? Masih kuliah mereka. Jadi kayak kelompok-kelompok diskusi gitu kan. Setelah penelitian di Kulon Progo terus mereka menindaklanjuti KKN semacam KKN gitu. Terus mendampingi mereka di buruh petani toh. Terus buruh pabrik, terus sekarang buruh gendong, PPR, perempuan pekerja. Jadi isunya sampai sekarang tetap konsisten untuk pekerja perempuan, memperjuangkan hak-hak pekerja. Dulu sempat mendampingi pramuniaga juga di Jalan Solo dan Malioboro, tapi sekarang udah enggak. Oke, lalu sampean masuknya 97. Oke, udah lumayan. Tapi masih aktif beliau-beliaunya itu? Masih di enggak, situ sudah juga? Jadi pengurus. Sudah jadi pengurus? Belum, enggak pelaksana. Yang pelaksana dulu ada Mbak aja satu orang itu. Yang lain udah di tempat lain kan. Kayak Mbak Budi di PKBI, Mbak Kus kuliah S2 di Australia, Mbak Nur aktif di Aisyah, Mbak Wiwi aktif dosen di UGM. Jadi mereka mendirikan beberapa tahun kemudian mereka berkembang sendiri, terus Yasanti dilanjutkan oleh adik-adik pelaksana seperti itu. Mereka pengurus saja. Dan saat ini masih aktif pengurus, pembina dan pengawas mereka. Pendiri itu adalah pembina dan pengawas. Terus pengurusnya saya. Oke. Dan teman-teman. Nah, setelah itu kan 97 terus aktif di Yasanti sampai maksudnya waktu itu sampai kan mungkin setelah aktif sekian tahun mungkin aktif di mana lagi atau terus kan tadi ada Mitra Wacana awalnya organisasi toh keanggotaannya saya mewakili Yasanti. Terus akhirnya Mitra Wacana berubah dari keanggotaannya lembaga menjadi personal ya, terus berarti nang Mitra Wacana sebagai personal karena waktu itu kan memang ada pilihan ya untuk terus atau tidak. Terus kalau terus sebagai individu karena yang lembaga ada yang tidak sepakat untuk meneruskan kan itu waktu itu. Terus kalau anggota ASP itu ya tahun 2000-an lah. 2000-an di SP Kinasih ya? Iya. Oke. Itu baru awal juga mendirikan komunitas. Tadinya SP itu kan yayasan, terus ganti perserikatan. Terus mendirikan komunitas di Jogja, di Aceh, Palembang. Gitu. Terus tapi tahun berapa kalau SP Kinasih itu? Ya tahun 2000-an itu. Terbentuknya? Iya. Di Jogja loh ya. Kalau yang nasional itu atau dulu yayasan itu udah 90-an. 90 awalan. Ya. Itu yang masih yayasannya, yang orang-orang Jakarta lah istilahnya. Terus, dulu terbentuknya di Jakarta. Ya, Jakarta kan. Terus membentuk komunitas karena anggapannya bahwa untuk gerakan kalau hanya di pusat Jakarta itu ya lebih terbatas lah. Tapi kalau ada komunitas bisa bergerak bersama secara nasional. Maka sekarang SP itu ada 12 komunitas. Di Sulawesi ada 3 atau Palu, Kendari, Makassar, terus di Mataram, Lombok, Aceh, Lampung, Jogja. Udah nyebar di beberapa 12 itu ya. Oke. Nah, tadinya lebih tapi terus ada yang dibekukan ya. Padang dibekukan karena Bojonegoro dibekukan. Kalau nggak aktif ya dibekukan karena ada ADART-nya lah. Kalau misalkan tidak mau jadi pengurus, tidak ada yang mau jadi pengurus atau tidak aktif, tidak ada program kegiatan yang berjalan selama sekian tahun gitu. Berarti kan memang tidak
meneruskan. Kalau dulu gerakan perempuan khususnya organisasi perempuan, misalnya yang di Jogja dulu lah, itu yang aktif apa selain tadi kan sudah ada Yayasanti ya. Yayasanti. Terus juga ada LSPPA. LSPPA. Kemudian Cutnyadin. Oh iya. Terus ini yang akhir-akhir kan kayak LBH PIK. Oh, oke. Khusus itu kan ya maksudnya beberapa yang menggerakkan kan perempuan walaupun ada laki-lakinya ya. Terus juga kalau jaringan kan JPY jaringan jaringan. Terus mungkin yang apa Rifka Nisa yang untuk kekerasannya itu ya. Terus ada Lestari Samin itu campur-campur lah. Tapi kalau yang isu perempuan ya LSPPA, Rifka, Cutnyadin, Mitra Wacana itu kan juga untuk perempuan. Terus mungkin anak-anak muda sekarang kan banyak itu. Ada perempuan buat berkisah, komunitas sendiri ya. Iya, banyak sekali yang untuk. Dan itu bagus ya malah. Iya, bagus lah. Jadi kan ada regenerasi loh. Untuk gerakan perempuan ini. Walaupun ada juga yang nggak aktif ya. Kayak Cutnyadin dan LSPPA itu kan sekarang tidak begitu aktif lah. Oh ya. Zamannya, walaupun orang-orangnya ada. Ya, sering ketemu dah kayak Lucy, Martin Jun, Pipin itu loh. Mbak Pipin ya. Nah, kalau ini kan bicara soal gerakan perempuan tadi disebut ada beberapa gitu ya. Iya. Sebelum kalau tadi di awal nyebut sebelum masa Orde Baru, setelah Orde Baru gitu kan mungkin juga ada perbedaan. Juga mungkin juga ada dari ini beberapa NGO gerakan lain yang maksudnya lebih umum kayak ada INSIS, ada yang lain yang mungkin berkelindan saling berkaitan. Kita kan mungkin bisa cerita-cerita di dulu. Forum kan. Kan Jogja dulu ada forum LSM. Itu 70 LSM di Jogja. 70-an dulu. Iya, kalau sekarang ini kemarin kan baru aja kumpul-kumpul lagi tahu forum LSM itu 30-an lah yang istilahnya bisa dikonfirmasi dan masuk lagi. Yang lain mungkin tidak berminat kan naik turun ya dinamikanya. Kalau awal-awal tahun 90-an tuh masih 70 LSM di Jogja itu masuk ke forum LSM. Kalau sekarang ada beberapa yang mungkin tidak gabung lagi lah. Kayak Walhi itu kan juga jaringan di Jogja. Tapi isu lebih lingkungan ya. Kalau forum itu umum. Isunya banyak, advokasi penguatan masyarakat untuk segala isu di mana anggota LSM itu di situ toh. Dan itu untuk cenderungnya mungkin kesannya lebih banyak di advokasi kayaknya ya. Kalau kampanye advokasi. Kalau untuk penguatan kelompok itu biasanya dilakukan oleh masing-masing anggota atau namanya kalau di forum itu partisipan ya. Oke, sedikit cerita ini Mbak. Karena podcast ini kalau kita cerita yang ini nanti kayak seminar. Nah, tadi kok bisa masuk Yayasanti dulu. Tadi itu kan gimana? Maksudnya waktu di sana kan ngajar ya di pondok ya. Lalu apakah ada yang ngontak atau ini Mbak? Ya, di Jogja atau memang pengen balik ke berkegiatan. Kalau memang kontraknya kan memang sudah 3 tahun ya. Awalnya 2 tahun terus saya 3 tahun setengah lah di sana. Sebenarnya diminta terus, tapi kan suami di sini keterima jadi pegawai negeri. Jadi saya memang waktu itu janjinya ya sekitar 3 tahun lebih dikit lah. Memang sudah dari awal rencananya segitu, enggak terus selamanya di sana. Memang sudah rencana domisili juga Jogja ya? Iya. Memang 2 tahun malahan awalnya rencana di sana untuk untuk istilahnya mengabdi di pondok di Gorontalo. Nah, tapi kok waktu itu Yayasanti dalam ada beberapa sebenarnya, ada teman yang menginfokan lah kalau mau aktif di LSM ada beberapa, bisa saja kamu kontak-kontak kayak gitu. Karena itu menjadi salah satu cikal bakal awal ya untuk terus aktif sampai sekarang loh. Iya. Tengahnya. Sampai sekarang, tapi di sela itu saya kan juga aktif di KIP ya. Komisi Informasi DIY kan saya pernah. Satu periode itu tahun itu 2000, tahun berapa ya Mbak? Ya 2010 lah. 2010. 2019 ya mungkin ya tepatnya.
2010 sampai 3 tahun kayaknya. Oh, 3 tahun. Iya. 19 sampai 2001 ya. Oh, belum lama. Iya, 2019 sebelum COVID sampai itu. Ya. Oke. Di Komisi Informasi apa tadi? DIY. Jogja ya. Oke. Provinsi kan. Ya, memang ya, itu kan di setiap provinsi harus mendirikan Komisi Informasi. Seluruh Indonesia kan. Undang-undang keterbukaan informasi itu kan. Terus kemudian ada turunannya, aturan turunannya harus membentuk komisi informasi di setiap provinsi. Boleh di kabupaten tapi mungkin beberapa belum melakukan ya. Tapi itu bukan pusat ya, Pemda ininya secara pendanaan macam-macam. Penganggarannya dulu di Kominfo sini. Di Kominfo. Iya, anggarannya loh ya. Iya. Oh, bukan Pemda itu. Maksudnya Kominfo sini. Iya. Dinas. Berarti kan dinas. Dinas. Iya, berarti nempelnya daerah APBD lah. Iya. Dan SK juga SK Gubernur toh. Oke. Diangkat melalui SK Gubernur. Dipilih seleksi kayak gitu. Yang menentukan kan DPRD. Jadi diseleksi di tingkat DPRD. Walaupun ada tim seleksinya, tapi kemudian yang memutuskan DPRD. Jadi dari tim seleksi itu mengajukan berapa orang gitu, kayaknya 10 atau berapa. Kemudian di DPRD itu yang kemudian menentukan setelah kita diwawancarai toh. Dan itu 3 tahun ya? Ya. Tak kira 5 tahun. 34 enggak sampai. Oke. Nah, ini Mbak, jadi kan sudah aktif tuh di Yasanti sebelum 98 kan berarti, dan dinamika diskursus itu kan banyak mulai banyak inilah pengetahuan soal isu perempuan, gender, lalu analisis sosial tidak hanya soal gender tapi ansos yang mungkin lebih umum soal ketidakadilan macam-macam. Sebelum semasa Orde Baru dengan pasca reformasi atau pasca 98 itu kira-kira ada perbedaan mencolok enggak? Ya, kalau untuk gerakan itu sosial, karena masih awal ya, gerakan sosial, gerakan perempuan itu kan Yasanti aja dimulai 80 90. Nah, tahun 80-an 90-an itu masih banyak beberapa LSM itu mengadakan training penguatan untuk aktivisnya. Jadi beberapa misalkan training itu ya kayak semacam mengundang lembaga lain untuk di training itu banyak sekali waktu itu, 2 tahun itulah. 20 tahun itu. Jadi misalkan SP mengundang Yasanti, terus lembaga-lembaga lain untuk di training feminis misalkan. Terus ke sana training paralegal, ke sana training advokasi. Jadi saling, yang ini ngundang lain, yang lain ngundang, saling mengundang gitu. Jadi untuk penguatan aktivisnya. Tapi setelah kemudian ada reformasi itu tahun 2000-an itu sudah jarang. Jadi yang ada adalah penguatan untuk kelompoknya. Jadi banyak kegiatan mengundang tuh langsung ke kelompoknya atau masyarakatnya atau kelompok di masyarakat. Jadi langsung ke grassroots lah. Ya, sekarang itu misalkan undangan ke luar negeri itu jarang yang undang aktivisnya. Atau minimal 2, jadi aktivis dan grassroots-nya. Misalkan kemarin Yasanti itu kan diundang ke Afrika, itu juga grassroots, dan ini terus di Bangkok konferensi itu ya mesti grassroots 2, Yasanti 2, yang gitu-gitu sudah gitu. Mulai. Kalau dulu ya aktivisnya. Sekarang ini sudah hampir tidak ada undangan untuk aktivis untuk penguatan penguatan keterampilan, pengetahuan, dan kemudian itu jarang. Sekarang aktivis grassroots-nya itu dari masyarakat. Sekarang yang diundang itu untuk penguatannya itu. Kendala bahasa enggak masalah karena mungkin sudah difasilitasi penerjemah macam-macam. Penerjemah. Nah, kalau ini Mbak, Jogja ini kan dikenal sebagai gudangnya aktivis gitu kan. Ya, selain di Jogja, Jakarta itu kan Jogja terkenal karena mungkin kampus banyak, lalu gerakan-gerakan sosial itu beberapa orang tokohnya banyak, walaupun tidak dari Jogja pernah beraktivitas di Jogja. Ya, mungkin mereka yang kuliah di Jogja kemudian melakukan diskusi-diskusi atau juga banyak
marak kan kalau di kampus-kampus atau di ini kan, sehingga ketika mereka keluar dari Jogja, jadi itu artinya dari Jogja, itu sebenarnya kayak gitu ya. Jadi mungkin mahasiswa yang kuliah di Jogja, kemudian dia aktif di beberapa, kemudian dia keluar dari Jogja, nah itu menyebar, itu salah satunya unsurnya kenapa di Jogja kemudian banyak yang istilahnya penggodokan lah, kayak Kawah Condro di Mukono gitu. Lalu dulu NGO-nya di Jogja juga banyak kan? Ya. Kalau Forum LSM tadi anggotanya aja berapa? 70. Iya. Itu kan banyak sekali. Iya. Cuma memang aktivitas tidak hanya di Jogja ya. Ya, ada yang di luar Jogja. Ya, kan kalau beberapa kan kantor Jakarta itu, beberapa kantor di Jogja itu mau aktivitas di banyak tempat itu. Ya ada kan beberapa, misalkan untuk yang nasional kan kayak Oxfam dulu pernah di Jogja juga. Oxfam. Terus kalau INSIS itu kan juga kegiatannya di mana-mana, enggak hanya di Jogja tuh. Oh, ya. Dia training satu nama. Dian Desa. Dian Desa itu kan ya kegiatannya kan di mana-mana. Iya. Tidak hanya di Jogja, cuman kantornya di Jogja. Kalau dulu interaksi antar NGO itu gimana, Mbak? Nah, kan dari Yasanti awal, lalu mungkin kan banyak training-training diikuti. Ya. Kalau itu dulu interaksi misalnya dengan INSIS lah atau apa. Ya itu biasanya gimana? Lewat forum itu. Forum itu sangat ini sekali ya perannya itu, karena di situ terus ada bersama, kegiatan bersama untuk advokasinya atau untuk penguatannya, untuk pendidikan dan kampanye. Jadi lebih ke situ ya untuk jaringan, ya untuk tempat nongkrong, ya nggak ada apa-apa pada di situ gitu. Jadi forum itu benar-benar kayak sekretariat bersama teman-teman NGO, walaupun ada beberapa misalkan NGO yang kayak LKIS itu kan juga tempat nongkrong untuk gitu. Jadi LKIS ada. Nah ya, Walhi yang kayak SP kan lebih terbuka ya, karena itu kan perserikatan. Jadi banyak anak-anak muda nongkrong di situ, ngobrol sampai malam, yang gitu-gitu tuh masih. Kalau kayak Santi itu lebih terbatas untuk kegiatan ininya ya. Lebih fokus ke kelompok-kelompok. Oke. Kalau kemarin waktu ngobrol Mas On itu kan sempat cerita juga kalau sebelum 98 itu ya cenderung lebih keras positioningnya ya. NGO dengan pemerintah itu kayak istilahnya punya musuh bersama. Musuh bersama itu loh, saling support antara NGO untuk masalah itu kan karena kita juga kan represif ya, mengalami tekanan yang kita sering bilang. Kalau saya ya misalkan itu training dulu itu di Walhi misalkan, pernah kita diundang Walhi itu untuk training hanya enggak hanya ya tentang lingkungan, isu lingkungan, gender, itu masih diawasi polisi. Bahkan saya pindah dari Bengkulu ke Lampung karena diawasi itu, padahal training gender dan lingkungan. Tapi polisi ngepung kayak gitu. Terus akhirnya kita dilarikan nang Universitas Bengkulu itu apa gitu, malam-malam pada suruh di sana aja. Itu udah dianggap bahaya ya? Nah iya, karena mereka yang kalau ya Santi isu buruh kan, kalau diskusi buruh ya ada itu yang kemudian suruh keluar satu persatu ditanyai KTP-nya bla 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 gitu tuh masih sering lah. Jadi kita memang waktu itu untuk kampanye hak-hak buruh, hak-hak perempuan itu belum, bahkan untuk feminis saja, isu feminis itu belum, masih gender. Jadi kalau misalkan mau kayak di SP itu, walaupun sebenarnya training feminisme, tapi masih bilang training gender, padahal maksudnya ya feminis. Atau misalkan kalau di kalangan itu yang dulu kan ada yang Fatayat itu ya, Yayasan Fatayat itu kan. Itu ngadakan training misalkan untuk tokoh agama, karena memang dari analisanya itu penafsiran agama perlu dilihat lagi kan, karena ketidakadilan sumbernya salah satunya adalah penafsiran yang masih ada biasnya. Nah itu aja kan dia nggak berani bilang workshop lah, seminar tentang itu harus pakai bahasa mereka, misalkan pakai halakoh gitu. Nah pokoknya biar walaupun nanti substansinya ngarah ke situ ya. Itu tapi bungkus-bungkus yang kayak gitu. Terus kalau dia Santi itu kalau sebenarnya kan memperjuangkan hak-hak buruh, kita nggak pernah bilang training tentang perburuhan itu, itu bahaya. Jadi training
atau pelatihan menjahit atau bikin janur apa tuh nggawe janur lah keterampilan itu, atau lewat ini kalau di Sukoharjo itu gamelan. Setelah main gamelan baru nanti kita kasih training atau diskusi tentang hak-hak buruh, atau setelah menjahit, walaupun itu juga kadang dikritik ya beberapa teman, apa itu malah domestifikasi perempuan kok latihan menjahit. Itu dikritik ya Santi, tapi itu sebenarnya kan sebagai titik masuknya. Jadi ngertine pemerintah atau masyarakat, apa kursus menjahit ya Santi, kursus menjahit, padahal di situ setelah kursus menjahit ada training atau diskusi hak buruh, kasus-kasus perburuan, bagaimana mengadvokasi, gitu-gitu dilakukan. Nah, itu bedanya. Kalau sekarang kan mau diskusi aja kan gitu toh. Ya, ada strateginya ya. Strategi. Dulu tuh lebih ke taktis dan strategis. Istilahnya kalau dalam melakukan advokasi itu kan harus yang taktis dan strategis mana kayak gitu. Oke. Kalau dulu selain tadi pengalaman di Bengkulu sama Jambi ya tadi, yang di Bengkulu terus kita pindah ke Lampung. Oh, Lampung. Ya. Lampung. Selain itu apa yang mungkin tahun dulu itu kok ya itu, sepertinya ribet gitu, diskusi tentang perburuan dan ketahuan terus dibubarkan. Oh gitu ya. Terus dulu di mana misalkan di Kaliurang itu kan ya tentang itu juga. Terus dipindah ke pesantren di Imogiri itu kan kita training. Nah itu dari nasional ya. Training dari berbagai daerah, training di Kaliurang ya dibubarkan ya pindah ke Imogiri toh. Oke. Kalau perbedaannya dengan tahun-tahun sekarang pasca reformasi, walaupun mungkin tidak serta-merta ya, tapi mungkin sudah ada bedanya. Kalau untuk kebebasan berpendapatnya, kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi itu jelas setelah reformasi. Udah mencolok bedanya ya? Ya, misalkan dulu kan organisasi buruh aja dibatasi 2. Hanya 2? Ada. Nah ya, yang pembentukan pemerintah itu, SPSI, atau itu SPSI. Sekarang kan terserah, setiap boleh buat jadi istilahnya per area atau per perusahaan terserah. Mungkin malahan bahkan mau mendirikan organisasi di luar itu ya boleh kan. Berorganisasi kan dia 20 itu kan sudah boleh. Tapi saking banyaknya kadang juga untuk mengikat bersatunya itu juga itu tantangan tersendiri. Jadi kebebasan itu tidak serta-merta kemudian bisa berjuang bersama-sama, karena dengan kebebasan itu kan saking banyaknya organisasi itu malah ada intrik, persaingan, kepentingan, konflik-konflik, ya biasalah kayak gitu akhirnya. Ya tidak otomatis tadi kebebasan. Tapi ya tetap bagus yang bebas kan. Ya. Walaupun kedewasaan orang berorganisasi perlu diuji lah. Ya, minimal tidak dibubarkan lah ya. Gitu. Minimal tidak dibubarkan gitu. Nah kalau ini di masa sekarang ini lalu ada pergeseran, itu sebenarnya apa yang membuat kok mulai pergeserannya sudah mulai ada ruang-ruang terbuka untuk setelah reformasi itu kan ada peralihan dari Orde Baru ke reformasi itu kan semua aturan-aturan tentang berserikat, kebebasan kan ada undang-undangnya. Terus juga presidennya akan membebaskan dari sisi agama, dari sisi ini. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lebih adil toh. Itu kan juga jadi kebijakan masyarakat sendiri itu kan istilahnya tuh berubah semua ya, menuju ke satu tujuan sebenarnya ya, keadilan. Tapi semakin kesini kan kebebasan itu tidak kemudian otomatis mensejahterakan masyarakat. Tidak berjalan nek wis bebas berarti sejahtera, tidak. Kesejahteraan itu kan macam-macam ya, artinya itu unsurnya itu macam-macam. Misalkan dulu misalkan perusahaan atau kapital, pemilik modal itu menggunakan atau intervensi ke pemerintah untuk biar buruh nggak usah pada demo, dibatasi.
ben iso dikendalikan. Nah sekarang setelah bebas tetap ada aturan-aturan yang melemahkan buruh ada. Outsourcing lah, yang inilah. Jadi antara kepentingan pemodal kalau untuk buruh ya, dan kepentingan buruh itu selalu bersaing dengan kebijakan yang baru, yang ini sudah, yang ini ya itu. Tapi kalau untuk masyarakat umum yang keadilan misalkan itu ya beberapa hal sudah, misalkan untuk perlindungan perempuan itu kan sudah ada undang-undang produk dari reformasi itu sudah bagus ya, misalkan ada undang-undang PKDRT yang sekarang terakhir undang-undang TPKS yang itu undang-undangnya bagus ya, sudah ada perlindungannya. Tetapi tidak otomatis juga kemudian budaya masyarakat untuk melapor, speak up kalau menerima kekerasan atau lembaganya sendiri, misalkan di kampus kalau misalkan ada kekerasan dari dosen atau sesama mahasiswa, apa kampusnya mau follow up atau kemudian meredam, itu masih banyak loh universitas yang meredam. Pokoknya diselesaikan secara diam-diam, nggak usah pada tahu nanti enggak ini namanya merusak citra. Nah gitu masih gitu kan. Nah masih artinya itu tantangan toh. Undang-undang oke, sudah ada, tapi implementasi itu menjadi tantangan juga. Tidak otomatis kan mengubah budaya, mengubah cara pandang, sikap, dan kemudian perubahan itu kan tidak gampang gitu loh. Iya. Termasuk sebenarnya kan isu untuk khususnya di isu perempuan dan anak itu kan sebenarnya juga cukup banyak ya. Kan juga KDRT, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, lalu misalkan soal dulu isu apa itu yang penghasilan itu loh, beda salary tentang gitu. Dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Istilahnya dulu kalau secara nggak tahu ya kultur atau apa, kalau gaji kalau buruh tani laki-laki, misalkan laki-laki perempuan juga beda atau pas apa gitu. Kalau sekarang kan cara aturan itu sama. Kalau untuk jenis pekerjaan yang sama laki perempuan dan itu sama. Tetapi hak-hak cuti yang dulu ada sekarang nggak ada. Cuti haid itu nggak ada. Dulu ada 2 hari setiap buruh perempuan berhak cuti haid 2 hari. Sekarang tidak ada cuti. Cuti itu kan artinya tidak masuk tapi digaji. Kalau sekarang boleh izin. Nah izin nanti harus dengan keterangan karena kan memang setiap perempuan beda ya. Ada yang ketika haid itu sakit, ada yang tidak. Nah, jadi yang tidak ini kan ya tetap masuk. Nah itu asumsi dasarnya, sehingga memang kemudian tidak ada cuti tapi boleh izin seperti itu. Nah itu kan malah kemunduran. Nah, iya kan. Iya. Termasuk dulu Mitra Wacana pas awal dulu kan sempat yang Banjarmasin suka KDRT itu. Dan ternyata sekarang masih banyak itu beberapa kan. Walaupun mungkin saya nggak tahu soal ini ya statistiknya menurun apa tidaknya, tapi mungkin sudah tidak sebanyak dulu ya, kasat mata ya, soal data kan butuh ini. Tapi tetap aja ada kasusnya gitu. Kan nggak mungkin menolkan itu karena kan orangnya ganti-ganti cara pandangnya. Terus yang kita dampingi ya cuman berapa persen kan gitu. Dan juga dengan jumlah yang banyak itu bukan berarti itu lebih baik atau lebih buruk ya. Bisa saja dulu jumlahnya banyak tapi nggak pada speak up. Nggak ngomong, nggak lapor, jadi nggak terdata. Sekarang mungkin banyak karena orang sadar kemudian melapor. Nah itu 2 hal yang jadi banyaknya itu karena dulu pada diam sekarang pada ngomong, atau memang banyak secara jumlah. Ya kalau kasus ya mungkin belum lama artis atau apa itu kan yang paling mencolok karena disorot ya. Kalau yang di lingkaran masyarakat biasa mungkin kan nyorotnya yo terbatas. Mungkin disorot cuma terbatas oleh basis obrolan biasa. Tapi minimal dengan misalkan kasus yang nasional ini bisa diambil pelajaran bahwa kalau kamu mengalami ya langsung ke polisi. Itu contoh juga. Nggak usah koar-koar kan, banyak dulu misalkan kasus ya di kalangan artis juga. Koar-koar dulu, konferensi pers dulu, bla 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 bla, sambil mungkin nangis-nangis lah ini ya, nangis nggak ada salahnya, cuman
langsung harusnya tindakannya adalah visum dan lapor polisi. Itu tindakan yang tepat, karena kan kalau secepatnya ke polisi pasti akan divisum, diperiksa dan nanti ada bukti medis kan, atau ke rumah sakit dulu. Nah, cuman kalau ke rumah sakit kan bisa aja lu ini karena apa? Kalau ke polisi kan minimal ada laporan diterima dulu, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sebagai bukti laporan itu bahwa ada KDRT misalkan. Kan itu salah satu bukti. Tapi dulu sempat ada waktu workshop atau apa, ada problem kadang beberapa kasus KDRT itu kan banyak tuh misalnya di masyarakat. Mereka lapor, ada pendampingnya, kan? Tapi setelah itu ada yang merasa, oh ini setelah itu damai. Lalu wah kok damai sih, nanti ini serius apa enggak? Tapi kan pertimbangan bisa macam-macam ya. Nah, memang, gimana ini? Memang fenomena untuk itu. Mediasi itu tidak hanya untuk KDRT ya. Jadi di pengadilan itu kan memang untuk pidana di bawah 5 tahun bisa dilakukan mediasi untuk damai. Itu memang ada aturannya. Kayak misalkan saya kan juga di PA ya, Pengadilan Agama mediasi. Itu kan juga sidang pertama mediasi. Kalau mediasi gagal baru sidang kedua. Asumsinya adalah kalau bisa pengadilan itu jalan terakhir. Kalau bisa didamaikan dengan mediasi ya itu lebih baik. Karena kalau semua persoalan kemudian ujungnya adalah penjara, lah itu kan juga penjara cerai gitu ya. Nah, penuh kan penjara. Dan juga mungkin untuk tadi sebenarnya kadang kita tuh konflik atau persoalan itu bisa didamaikan. Walaupun ada juga yang mengkritik kok damai, harus ada efek jera. Jangan damai kan gitu. Nah, itu kan hak masing-masing. Jadi sebenarnya bisa dikembalikan ke para pihaknya itu, istilahnya yang korban sama pelaku. Yang korban mau nggak damai? Apa yang dituntut? Biasanya kan ada tuntutan. Misalkan kalau ada pelecehan seksual, itu apa tuntutannya? Oh, biar dia nggak melakukan lagi. Dia dikeluarkan dari organisasi. Dia diapakan tuh korban yang harus menuntut. Kalau bisa dipenuhi dan korban puas, ya sudah. Tapi kalau misalkan korban menuntut pokoknya masuk penjara, surah peduli ya, itu kan pilihan. Maunya apa? Biar ada efek jera misalkan kayak gitu. Jadi edukasi itu juga bisa lewat itu tadi ya, lapor polisi dulu. Maksudnya kadang kalau dulu kan dineng-nengi lah istilahnya. Tapi kan sekarang ya lapor polisi. Tapi di titik tertentu pada akhirnya mungkin kembali lagi soal data jumlah apa, mungkin saya nggak update, tapi itu mungkin memiliki efek jera paling enggak untuk lagi kalau mau gini kan akhirnya mikir ulang gitu ya. Kadang kan kalau perempuan mendapat kekerasan 1 kali kadang memaafkan, 2 kali engko begini dikai martabak wis memaafkan lagi, sampai babak belur agak melapor. Itu kan fenomena kayak gitu. Bola bali nganti wis ora kuat kayak melapor. Itu kan berarti kayak gunung es atau akumulasi. Tapi ada juga sekarang yang tadi, pokoknya kalau saya nggak suka, sudah istilahnya saya tidak rela, kesadarannya muncul ya, walaupun baru sekali ya harus langsung lapor. Biar bekas, kalau ada bekas dan kemudian ini kan bisa menjadi bukti. Menjadi bukti itu penting, karena tanpa bukti itu nggak bisa diproses. Dan aslinya misalkan ya itu bukti ada, langsung lapor bahwa setelah itu mungkin damai dalam konteks untuk menyelamatkan mungkin pernikahan, lalu ternyata juga mungkin edukasi macam-macam ke pelaku memungkinkan misalkan loh ya. Itu gimana proses seperti itu istilahnya? Nggak masalah ya? Istilahnya dari setelah mediasi, lapor intinya kan lapor polisi nggak masalah, baru setelah itu ada mediasi karena ada undang-undang perlindungannya itu kan. Dia sebagai perempuan yang istilahnya sebagai korban ya harusnya melapor langsung. Jangan sampai 10 kali sudah bonyok baru kan gitu dah. Biar jangan ada yang ketiga, keempat, kedua bahkan
Karena kalau berulang ini udah bonyok, iya kemungkinan akan berulang. Itu kan jadi kebiasaan. Sidik-sidik nek di ini kan nanti terus nggak cocok dikit, konflik sedikit langsung main tangan. Ya karakter, karena memang beberapa karakter temperamen kan kayak gitu toh. Oke. Nah, ini kan isu yang sebenarnya menjadi perhatian teman-teman di gerakan sosial, khususnya gerakan perempuan. Walaupun isunya beragam ya hasilnya, kan banyak lah istilahnya. Ini salah satu yang mencuat karena mungkin juga sering muncul di apa ya, tokoh-tokoh publik atau mungkin artis lah banyak beberapa yang public figure gitu kira-kira. Nah itu kan mungkin jadi pembelajaran itu, apakah pada saat training sekarang ini yang dilakukan oleh teman-teman di NGO itu gimana untuk, walaupun undang-undang udah ada ya, peraturan udah ada, sosialisasi atau edukasi ya sebenarnya pendidikan tidak untuk perempuan saja ya, jadi laki perempuan atau sekarang identitas gender yang lain semua harus mendapatkan pendidikan itu. Karena mengapa laki-laki melakukan atau perempuan melakukan atau identitas gender yang lain melakukan, sebenarnya itu kan karena konstruksi sosial. Jadi turun menurun, yang di DO laki-laki harus berkuasa, harus dominan, gini-gini, mosok wong wedok wani nyauri sak kecap rong kecap, nah gitu kan itu. Jadi kalau pendidikan itu tidak dari perempuannya saja tapi dari semuanya, sehingga ketika ada relasi itu saling menghargai, dan itu kan butuh pendidikan dari kecil. Sekarang ini misalkan yang belum, mungkin dari didikan simbah-simbah kita yang belum melakukan itu kan, itu ya itu dampaknya sekarang ini. Tapi kalau kita sebagai misalkan dari ibu-ibu muda atau apa sekarang, orang tua yang sekarang yang sudah penuh pengetahuan dan kesadaran, dan ada undang-undang perlindungan anak, tentu misalkan dulu zaman saya kecil tuh kok biasa itu wong tua njiwiti atau anak laki-laki di SD itu pinjem langsung dilempar, malah dibalangke. Misalkan kalau di SD saya itu, saya yang mengalami teman laki-laki itu pinjem penghapus misalkan, kok diiris dadi loro, sing separuh tuh balekke karo dilempar. Itu kayaknya hal biasa. Engko ana wong lewat rambutnya dawa di jambak. Terus kalau enggak kita lewat di sikile di alang-alang gitu loh, terus ketendak. Itu kayaknya kan biasa toh. Nah, sekarang kan mungkin jarang, tidak seheboh dulu, walaupun masih ada bullying itu ya. Bullying. Ya, bullying itu dari kata-kata saja itu bully toh. Ngata-ngatain yang dia tidak suka itu juga sebaiknya dihindari toh, jangankan fisik toh. Yang psikis itu sebenarnya dampaknya lebih ke hati dan lama kan. Tapi yang dulu yang kelihatan kan fisik. Dan dulu ya biasa ya, maksudnya biasa dalam arti sekolah macam-macam, wong gurunya aja kalau ya murid terus gitu. Dulu tuh malah sekarang misalkan pemeriksaan kuku sing dawa-dawa ditutui kan gitu, atau rambut atau atau misalkan kalau murid nggak bisa atau terlambat itu di depan, terus sikile naik satu sama nyekeli kuping, yang gitu-gitu toh. Hukuman-hukuman fisik atau dijemur di depan sekolah kalau terlambat pas upacara kayak gitu kan biasa dulu dijemur-jemur itu. Nah, sekarang mungkin ya tetap dikasih sanksi tapi yang lebih mendidik lah, suruh Nek dulu paling kan sanksi yang itu suruh nulis berkali-kali saya tidak terlambat berapa halaman gitu kan. Nah, yang gitu-gitu. Nah, sekarang mungkin perlu kalau dari guru-guru dan pendidik itu dan orang tua, masyarakat semuanya itu juga mendidik dengan cara yang lebih baik kan gitu. Kalau dulu kan sepertinya hal biasa ya, maksudnya kayak KDRT itu dulu dianggap biasa. Bullying tadi itu dianggap biasa. Yang istilahnya dulu belum ada bullying lah. Tapi kejadiannya sudah ada. Kan kalau saat ini kejadian sama kan bullying. Nah, itu kan dianggap biasa dulu juga gitu. Lalu kekerasan guru terhadap murid itu
dulu kayaknya umum. Sekarang mungkin jadi masalah. Nah, sekarang kan banyak perubahan itu sangat signifikan sepertinya. Ya, kan banyak siswa yang protes sekarang, walaupun kadang juga agak keterlaluan juga ya, misalkan sikapnya ke guru atau orang tua yang merasa lebih hebat dari gurunya itu memperlakukan guru tidak semestinya, ada juga itu terbalik juga, artinya tetap walaupun bagaimanapun ya guru tetap yang harus dihormati karya dia, tapi guru sendiri harus juga mengubah metode dalam pengajaran, dalam pendekatan relasi dan komunikasi dengan anak ya. Sebenarnya kalau di beberapa misalkan di Jepang dan tempat lain itu sejak dini pendidikan itu sudah membebaskan anak ya, itu penting ya. Walaupun di Jogja kan ada juga itu di sekolah SD Romo Mangun itu dulu kan ada sekolah yang membebaskan, artinya dikasih kebebasan lebih misalkan kalau anak saya itu di RC itu juga gitu TK PAUD dan TK itu di sana kan sudah lebih membebaskan juga. Misalkan untuk kurikulum ditanya hari ini mau belajar tentang apa, mau pisang atau tentang hewan yang gitu-gitu. Terus misalkan anak-anak bilang oh ya besok belajar tentang pisang. Nah, terus belajar itu pisang itu apa, ada pohon pisangnya, ada pisangnya, ada daun pisang bisa untuk membuat gini, pisang bisa digoreng, digodok, gini terus. Nah gitu dipelajari, jadi satu pelajaran tentang pisang misalkan, tapi ditawarkan gambar pisang, ya gitu. Sudah ada sekarang sekolah-sekolah bagus lah yang kemudian membebaskan anak, atau misalkan ada konflik sama antar satu dengan yang lain itu diselesaikan guru dengan baik-baik. Dan kemudian misalkan ada anak jamba atau ngeplak yang ini ya, kamu harus bilang saya tidak suka digitukan, yang ini harus minta maaf dan memahamkan bahwa itu perbuatannya tidak bagus, kayak gitu kan rada telaten sekarang untuk. Dan waktu itu kayak perubahan yang pendidikan membebaskan itu, kalau saya itu ada dua yang membuat konsep itu menjadi ke arah situ secara ideologis juga. Itu bukunya Toto Chan sama model teorinya Paulo Freire yang sering dipakai oleh teman-teman INSIS itu. Mas Toto dan teman-teman itu kan Paulo Freirean lah kira-kira itu. Dan itu konsepnya hampir sama lah. Cuma kalau Toto Chan kan praktis anak-anak, jadi praktis ke contoh anak-anak lalu, jadi mudah dicerna contohnya itu. Dan itu sepertinya sudah mulai banyak tapi informal kebanyakan yang sekolah-sekolah formal itu kok belum gimana karena kan itu kurikulum dan ketersediaan guru dan kemudian keseragaman yang gitu-gitu toh. Dan mungkin gurunya juga pegawai yang istilahnya saya harus mengerjakan ini gini-gini. Jadi keluarnya banyak ke administratif katanya. Ya juga tadi administrasi atau ini juga harus dipenuhi persiapan. Ada sertifikasi itu sebenarnya tujuannya bagus, tapi kemudian kerepotannya untuk memenuhi syarat-syarat sertifikasi itu guru udah pusing sendiri kan. Istilahnya banyak istilahnya problemnya itu itu. Makanya itu kan sekolah alternatif karena mungkin di titik tertentu ingin mendobrak itu kalau masuk ke sistem kok kabotan angel gitu, istilahnya sulit, ya udahlah gawe alternatif sendiri aja kira-kira kan gitu bahasa sederhananya. Tapi yang jelas mungkin sekarang sudah mulai berkembang semua karena istilahnya secara ideologi udah masuk di pendidikan formal, mungkin di kelasnya gitu walaupun secara praktis perubahannya masih butuh perjuangan kira-kira. Yang beberapa contoh yang bias gender misalkan di buku pelajaran itu sudah diganti kan. Misalkan contoh-contoh yang bapak baca Quran, ibu di dapur, yang gitu-gitu kan contoh-contoh domestifikasi perempuan, sedangkan bapak kok yang layah-layah mau cokoran yang gitu-gitu. Dan itu tapi itu signifikan loh sebenarnya. Karena kan itu walaupun kelihatan kecil contoh-contoh buku ajar atau apa, tapi kan itu signifikan ini. Makanya karena kan sudah dikritik, sudah dikritik dan sudah diubah beberapa tuh. Nah itu
kalau kita bicara soal gerakan sosial, gerakan perempuan, isunya sebenarnya banyak banget. PR-nya banyak banget. Yeah. Jadi tidak hanya aslinya, ini tidak satu kasus saja. Maksudnya soal isu itu aslinya tidak hanya soal kalau sekarang mungkin kan lebih ke zaman milenial atau Z atau apa itu kan, itu lebih lagi kan. Maksudnya anak sekarang kan instan ya. Informasi juga sudah banyak di YouTube, di medsos itu banyak sekali, sehingga peran guru, peran yang lainnya itu bagaimana mengimbangi ini kan. Sementara pengetahuan tersebar luas kayak hutan belantara, tapi anak juga harus kemudian bisa memilah-memilih, artinya bagaimana menggunakan medsos secara cerdas, secara efektif, kemudian ya, biar pengaruh buruknya enggak kemudian mempengaruhi. Ya, itu tantangannya lagi yang sekarang ini kan, karena anak pegang HP kan sudah dunia luas. Ini tantangan bagi orang tua, bagi ini untuk mengerem dan mampu anak-anak sesuai umur lah untuk menggunakan medsos secara efektif. Di satu sisi cerdas. Itu potensi ya yang bisa dimanfaatkan. Ada peluang seluas-luasnya pengetahuan, tapi juga pengaruh buruk bisa dari situ. Ya. Dan kemudian mental instan tadi ya yang nggak sabar, karena apalagi ini yang TikTok itu kan pengetahuan dengan berapa sangat singkat tapi udah bisa didapat, dan itu juga salah satu cara untuk kampanye macam-macam. Kalau kita mau menggunakan misalkan kampanye tentang keadilan ya pakai itu ya cepat jelas tapi sampai itu ya, itu tantangan kita sebagai mungkin aktivis itu juga untuk menggunakan media yang ada, spiritnya tetap sama tapi medianya harus disesuaikan zaman sekarang dan harus menyelesaikan. Yang model pendek berarti ya harus tek pendek, pesan sampai yang panjang ya mungkin ya dengan bisa dialog ya atau diskusi. Mungkin lewat Twitter, IG, kalau yang TikTok kan yang pendek, atau YouTube ya kan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Oke, mungkin tantangan sesi akhir ini Mbak, tantangan ke depan untuk gerakan sosial, gerakan perempuan, Jadi di perubahan zaman yang mungkin dulu nggak terbayangkan lah. Ya yang jelas ini ya media sosial ini. Karena begitu ada satu yang viral misalkan hal apapun, sekarang itu kan apa-apa bisa dipotong-potong juga. Informasi yang panjang bisa dipotong bagian tertentu saja yang kemudian dikampanyekan atau di-upload. Nah, kalau kita nggak menyaring itu bisa kena kan gitu. Atau misalkan yang algoritma itu ya, kalau kita hanya membuka satu isu klik kan itu yang akan masuk. Kita harus mengacaukan, jadi biar banyak yang masuk informasi ya harus dari banyak pihak, atau nggak hanya itu aja yang kita lihat, itu kan juga salah satu cara. Oke, mungkin terakhir Mbak, pesan atau mungkin apa kesimpulan atau apa yang bagi teman-teman di generasi muda mungkin ya, atau teman-teman gerakan sosial yang saat ini masih berjuang untuk isu-isu yang banyak itu tadi. Ya mungkin kalau sekarang itu aktivisnya tuh lebih ada keseimbangannya. Artinya kalau dulu itu saya lihat di beberapa teman-teman LSM itu kalau kerja itu sampai jam 3. Kalau mengerjakan sesuatu itu sampai jam 3 yang sampai subuh lah gitu-gitu, itu biasalah. Apalagi teman-teman di SP itu saya lihat itu. Tapi sekarang udah enggak kayak gitu, sudah mulai, artinya kita harus ada keseimbangan hak pribadi, hak individu, hak tubuh kita juga harus antara mengerjakan yang harus sosial, yang privat, hak tubuh, bagaimana kita juga bisa bahagia mengerjakan ini semua. Itu yang sosial, yang ini nih harus seimbang semuanya. Jadi kita melakukan perjuangan, tapi juga kita tidak kemudian larut dan kemudian beberapa kan kemudian naik dulu ya dan sampai sakit yang kayak gitu. Artinya hak atas tubuh tidak diperhatikan. Nah, jadi berjuang tapi dengan keseimbangan, menurut saya seperti itu. Jadi bisa tetap berjuang terus tapi tetap
memperhatikan semuanya ya, kan ada kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, ada kebahagiaan yang untuk sosial, yang untuk lingkungan, yang untuk keluarga. Nah itu semua harus seimbang menurut saya. Oke, terima kasih Mbak. Ini podcastnya itu memang rata-rata 1 jam. Jadi kadang kurang, kadang lebih dikit ya, gitu. Nah, kapan-kapan menarik. Sebenarnya banyak karena isu tadi kalau disebut itu kan banyak sekali. Ya, dan nggak mungkin ini masih itu umum aja. Kita masih kulit-kulitnya ya. Ini menarik karena basisnya pengalaman Mbak Istiatun yang istilahnya sudah berkecimpung lama gitu. Ya. Jadi proses perubahan dulu sampai sekarang itu mengalami gitu. Ya. Prosesnya mengalami dan saya kira mungkin itu akan menjadi asupan informasi dan teman-teman yang lain. Saya kan juga masih terus bergaul dengan anak muda ya, biar tetap. Oh gitu ya. Di Mitra Wacana anak muda semua. Di SP anak-anak muda. Oh gitu. Ya kan, anakku ya anak muda kan. Jadi harus menyesuaikan toh. Harus update juga. Lah ya, update. Kalau misalkan saya training itu yang kemarin terakhir itu beberapa game itu mereka sudah tidak sama dengan yang lama. Yang misalkan saya membebaskan, ayo sekarang menugaskan satu tugas, tak bebaskan. Nanti presentasi dengan apa? Wah, mereka dengan kuisnya aja wis dengan medsos gitu. Atau kita kemudian sekarang yang baru yang dulu nggak ada, misalkan setelah training materi hari pertama harus mengupload satu quote di hari ini, training hari ini di share ke IG atau Twitter atau TikTok atau apapun, mereka sudah langsung canggih. Jadi apa yang didapat itu harus di-share di medsos. Materi yang hari ini misalkan itu sudah langsung produknya, jadi sekaligus mengkampanyekan materi yang tentang misalkan kemarin tentang interfaith, tentang keberagaman, identitas, penghargaan terhadap sesama. Itu kan langsung mereka langsung ada yang di film, ada yang macam-macam. Nah, itu dan dulu media tidak pakai kekinian ya. Ya, jadi dulu tidak ada itu. Atau tadi ketika saya bilang ayo presentasi dengan yang kamu suka atau yang kamu mau mampu. Kalau dulu kan ya paling sebagai penyiar, ada wartawan atau sebagai apa, sebagai apa. Sekarang udah kuis-kuis yang lucu-lucu itu. Yang dulu nggak ada gitu. Jadi prosesnya juga membuat nyaman, senang gitu ya. Dan sesuai dengan minat mereka dan mereka intinya. Kecenderungan kreatif juga anak-anak ini. Jadi maksud saya tetap bergaul dengan anak-anak muda biar tetap misalkan berkembang bersama toh. Tetap kita juga harus update beberapa hal. Kayak gitu. Iya. Karena proses belajar katanya sepanjang hayat ya. Dan belajar untuk enggak semua orang kan. Semua orang adalah guru, alam semesta raya itu sekolah, jadi ini kan gitu. Oh iya, itu lagu yang kayaknya dulu jadi wajib ya. Jadi di gerakan sosial ini kayaknya itu lagunya siapa itu? Ayo, siapa yang menciptakan itu? Semua orang itu guru, alam raya sekolahku. Dan itu konsep itu sangat egaliter. Karena proses yang sangat kita belajar bersama lah kira-kira. Jadi orang bisa menjadi guru gitu kan. Malah perlu dari mereka. Kalau saya misalkan jadi fasilitator, saya malah kepingin ayo apalagi yang perlu kita gali. Jadi nggak merasa superior secara informasi. Kalau dulu misalkan kita selalu menggunakan bola dilempar-lempar, sekarang beda gitu kan. Sekarang kaos. Nyindir. Ya. Oke Mbak Istiatun, ini saya kira kalau sebenarnya pengen panjang ya, lebar gitu. Jadi Mbak Istiatun ini kalau teman-teman mau ketemu itu di tadi SP Kinasih, di Mitra Wacana sama Yasanti ya. Itu lembaga besar semua. Teman-teman bisa, beliau ini sudah sangat senior, pengalamannya luar biasa. Karena sering ngisi pelatihan di banyak tempat juga ya Mbak. Ini untuk
kader-kader juga lah mungkin ya. Ya, atau bahasanya apa sih? Apa? Untuk kader-kader muda, kader-kader ya bisa kader penerus atau istilah juga aktivis muda. Saya juga senang nyebut teman-teman mahasiswa itu ya teman mahasiswa atau teman muda gitu kan. Jadi nggak usah kalau awal-awal kan kadang manggilnya Bu gitu tuh, nggak usah Mbak Bu, teman-teman Mbak aja. Itu saya kebiasaan loh. Sekarang kalau manggil teman-teman di jaringan atau semua itu hampir rata-rata kalau nggak Mas ya Mbak. Iya malah bagus kan. Karena kebiasaan. Iya. Oke, mungkin itu teman-teman semua. Mungkin kadang kita nyebutnya wedangers. Teman-teman semua wedangers. Itu obrolan kali ini dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih Mbak Istiatun. Sama-sama. Semoga sampai ketemu lain waktu. Selamat sore ini Selamat sudah sore. menjelang sore.